Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi integral yang ketiga adalah panjang kurva. Jadi yang pertama adalah luas daerah di bawah kurva, yang kedua volume benda putar, dan yang ketiga adalah panjang kurva. Persamaan parameter kurva di pada bidang maksudnya ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dengan fungsi f terhadap t dan fungsi y adalah sumbu y ditulis dengan grafik fungsi g terhadap t. Nah, sedangkan t itu sendiri variabelnya terletak pada interval tutup a, b. Jadi batasnya bawahnya adalah a, batas atasnya adalah b. Nah, titik a, fa, ga disebut titik pangkal kurva, dan titik b, fb, gb disebut titik ujung dari kurva. Jadi x-nya kan f, ya kan? Y-nya adalah g. Nah, karena batas bawahnya adalah a, diisilah t-nya dengan a, ya. Jadi fa, ga. Nah, batas atasnya kan b. Jadi fb, gb. X-nya itu f, y-nya adalah g. Nah, jadi kurvanya itu terletak pada titik a, b jadinya, ya. Definisi panjang kurva yaitu suatu kurva dalam bentuk parameter seperti persamaan satu yang ini. Nah, harus disebut mulus ya, disebut mulus jika f aksen turunan pertama dari f dan g aksen turunan pertama dari g kontinu pada interval tutup a, b tadi. Nah, kontinu Adik sudah belajar di matematika 1 ya mengenai limit fungsi, limit dan kekontinuan fungsi. Nah, syarat untuk kontinu itu kan ada 3 kan. Nilai fungsi sama dengan nilai limit ya. Terus fungsinya itu nilai fungsinya harus ada, limitnya juga harus ada, nilai fungsi harus sama dengan nilai limit. Itu ada di materi matematika 1 ya. Limit dan kekontinuan fungsi. Nah, f itu kan berupa kurva, jadi g-nya juga berupa kurva. Persamaan f dan persamaan g kita turunkan, dan grafiknya harus kontinu pada interval tutup a, b. Jadi kurva tidak berubah tiba-tiba ya, konyong-konyong. Jadi dia tidak atas tiba-tiba curam ke bawah, nggak boleh. Ini harus dia kurva mulus. Contohnya seperti inilah ya, di slide 3 kan ada bisa lihat. Nah, ini kurva mulus, dia tidak terputus, kemudian tidak ekstrim titik-titiknya itu. Jadi tiba-tiba dari minus positif tak hingga sampai ke 0. Tiba-tiba begitu, kemudian tiba-tiba naik lagi ke atas. Nah, curam ya kurvanya. Nah, harus mulus ya, tidak boleh curam seperti itu. Kemudian f aksen dan g aksen tidak secara bersamaan 0 pada a, b. Jadi dia tidak boleh 0. Nah, ini kan tidak ada yang bersinggungan dengan 0 ya. Nah, bisa di daerah x positif dan y positif, atau x-nya negatif, y-nya positif, atau x yang positif, y-nya yang negatif, atau y-nya x-nya negatif, y-nya juga negatif. Ada 4 bagian bisa diletakkan kurva tersebut. Yang pentingnya tidak pada titik 0,0 atau tidak menyinggung titik 0, titik pangkal 0. Nah, cara menghitung panjang kurva ini rumusnya seperti ini ya. Jadi saya langsung ke rumus. Asal muasalnya tidak perlu kita ini jelaskan ya. Kita tinggal menggunakan. Jadi luas atau panjang kurva itu integral dari a, b. Jadi interval tutupnya kan tadi batas bawah a, batas atas b kan. Jadi dibuatlah untuk membatas integral. Terus nilainya adalah akar dari f aksen t kuadrat ditambah g aksen t kuadrat dt. Nah, itu rumus untuk panjang kurva. Jika persamaan kurva y sama dengan fx, tadi kan ft,
GT kan gitu ya. Nah, dia ada Y sama dengan Fx, X-nya terletak antara A, B. Jadi dia integral dari A ke B juga, tapi akarnya itu untuk F aksen T, nah, turunkan dulu dx dt terhadap F. Ya. Kemudian dy dt, kan G itu terhadap Y ya. dy dt kuadrat. Nah, tetap dt di luar. Jadi kalau dia fungsi terhadap X, turunkan dulu X-nya terhadap T. Untuk G, ya, fungsi terhadap Y, turunkan dulu Y-nya terhadap T. Seperti itu. Ini ya. Kita lihat contoh supaya lebih jelas. Mungkin pada rumus kurang dipahami ya, biar nampak jelas penggunaannya. Contoh di slide 7, hitung panjang kurva X sama dengan T pangkat 3, Y sama dengan T pangkat 2, T-nya terletak pada batas bawah 0, batas atasnya 4. Nah, maka turunan pertama dari X terhadap T adalah 3T pangkat 2, ya kan? Dan turunan pertama Y terhadap T adalah 2T. Ini udah benar ya, dari 3T pangkat 2 untuk turunan T pangkat 3, 2T untuk turunan T kuadrat. Nah, panjang kurva integral dari 0 ke 4, karena batas bawahnya 0, batas atasnya kan 4 ya. Nah, tadi apa? Turunan X terhadap T kuadrat, jadi 3T kuadrat dikuadratin lagi, kan gitu. Ya. Ini kan dx dt ya. Dx dt kuadrat, dy dt kuadrat. Dy dt-nya berapa? 2T. Nah, 2T dikuadratin lagi, ya kan? Ini rumusnya ada di slide 6 yang ini. Ini ya. Yang saya buat merah lah ya, biar lebih nampak. Yang ini. Nah, rumus yang ini. Rumus itu yang dipakai karena fungsi Y-nya itu terhadap X. Ya. F-nya terhadap X, G-nya juga terhadap Y. Kan gitu ya. Jadi turunkan dx dt dan dy dt. Dan masing-masing dikuadratin, jangan lupa. Itu contoh. Untuk rumus contoh pertama. Nah, kita selesaikanlah ini, ya kan? 3T kuadrat dikuadratkan jadi 9T pangkat 4, 2T dikuadratkan jadi 4T pangkat 2 dt. Kemudian T kuadrat kebetulan sama ya kan. 9 dengan 4 tidak punya apa itu namanya? FPB ya kan. Sehingga yang dikeluarkan itu cuma T pangkat 2. Dalam kurung 9T kuadrat ditambah 4. Nah, ini kan pangkat setengah ya kan. Akar ini kan pangkat setengah. Jadi akar T pangkat 2 yang untuk yang ini 2/2 sehingga tinggal T saja. Untuk 9T pangkat 2 tambah 4 di bawah akar, ya tetap di bawah akar dt. Ya. Jadi integralnya kita modifikasi, ganti dt-nya dengan d 9T kuadrat tambah 4. Ini turunannya berapa? 18T ya karena dari. Nah, supaya dia tetap jadi dt, 18T ini per 18T. Paham ya kira-kira? Dimodifikasi rumus ini. T terus 9T kuadrat tambah 4. Akarnya kan jadi pangkat setengah. Si dt-nya dimodifikasi jadi seperti ini. Gitu. Supaya apa? Jadi dianggap 9T kuadrat ditambah 4-nya itu adalah X. Ya, kan? dx. Kemudian yang 18T-nya itu coretlah dengan T yang depan nih. T yang ini dengan T yang bawah coret. Tinggal 9T pangkat 2 tambah 4 pangkat setengah per 18 atau 18 jadi di luar integral, jadi dia 1/18. Kemudian pangkat setengah ya, X pangkat setengah kalau dia diintegralkan kan jadi 3/2, jadi 2/3. Nah, sini. Saya harap adik-adik bisa menemukan rumusnya ini ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Setengah ini kan kalau diintegralkan setengah tambah 1. Setengah ditambah 2/2.
3/2. Jadi 1 per R tambah 1 kan gitu, kalau rumus integral. Jadi 1 per 3/2. Jadinya 2/3. Kali 9T kuadrat tambah 4 pangkat 3/2 dengan batas 0 ke 4. Nah, terus substitusi nilai T-nya dengan 4. 4 kuadrat 16 ya. 16 kali 9 berapa itu? 164. Akar 40. 40 kali 40. 16 kali 40. Ini. Terus 2 dengan 18 coret tinggal 9. 9 kali 3 27. Jadi 1/27. Nah, ini disubstitusi tadi ya. Ditambah 4. Ini harus dapat sendiri adik-adik. Kemudian ganti T-nya dengan 0 juga. 0 kali 0 kuadrat 0. Kali 9 juga 0 tambah 4. 4 ya. Inilah dia apa namanya? Temukanlah ini 40 akar 40 kurang 8. Nah, hasil akhir 40 itu kan 10 kali 4 ya. 10 kali 4 akar. Berarti dia 2 akar 10. 2-nya dikali dengan 40 dapatnya 80, akar 10-nya tetap akar 10. Dia kurang 8. Ini temukan sendiri. Kenapa jawabannya jadi seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ini Y saja ya. Adik-adik bedakan contoh pertama dengan contoh kedua. Contoh pertama kan ada X, ada Y. Dan fungsinya itu sama-sama terhadap T. Nah, kalau contoh kedua, Y saja, tapi terhadap X. Berarti pakai rumus yang kedua ya. Ada 1 ditambah dy dx kuadrat. Nah, ini contoh yang ini rumus yang mana, Bu? Yang ini ya. Kalau saya tandai yang ini yang dipakainya. Nah, rumus ini. Gitu ya. Jadi harus pandai-pandailah menggunakan rumus sesuai dengan soalnya. Jadi soal seperti ini rumusnya yang ini ya. Bentuknya seperti ini rumusnya yang berikutnya. Nah, ini ya turunan dari 2x pangkat 3/2 adalah 3 kali x pangkat setengah. Cari kenapa begini. Terus substitusi ke dalam rumus, batas atas 1/3, batas atasnya 7 ya. Akar dari 1 tambah dy dx kuadrat kali dx. Diselesaikan, diintegralkan, diperoleh 37/3. Ini cari ya. Oke, 2 contoh saja. Ini untuk latihan, adik-adik bisa cari jawaban yang tepat untuk beberapa soal di sini. Nggak ada tugas ya. Karena tugas kuis kita sudah ada di Selung TS. Nah, itu aja yang saya ambil. Atau kalau mau dikerjakan yang manapun ini, kalau saya lihat yang mirip itu 1 dengan 2 ya kan, itu mirip soal contoh 1. Nah, yang nomor 3, 4, 5, dan 6, 3, 4, dan 5 itu mirip contoh kedua. Yang beda sendiri itu yang nomor 6. Ini jangan bingung ya, Dek. Kenapa? Ini kan bisa ditukar ya. Kita ambil Y-nya, jadi kita kuadratin ruas kiri dan ruas kanan, kan akarnya hilang nanti. Kemudian tukar, ambil Y-nya, jadi dia mirip bentuk 3, 4, 5, dan 6. Nomor 6 itu lain sendiri ya. Nah, silakan adik-adik boleh coba yang nomor 1 dan 3. Kalau mau coba ya, buat di catatan, fotokan, nah boleh kirim ke WA Ibu untuk bonus, nilai bonus tambahan. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan di forum diskusi. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.